Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKPI. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online kita, perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa Mama selama adik-adik mengikuti secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik sekolah minggu GKPI. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kak Fani, gimana kalau kita tanya kabar adik-adik yuk? Tapi Kak, sebelum kita tanya kabarnya, Kak Fani ada yel-yel nih Kak. Nanti kalau ditanya apa kabarnya, jawabannya sehat dan sukacita. Boleh nih, adik-adik ikutin gerakan Kak Fani ya. Apa kabarnya? Sehat dan sukacita. Nah Kak Intan, karena ini hari Minggu, harinya Tuhan, hari kita bahagia nih Kak Intan. Kak Fani mau ajak adik-adik dan Kak Intan juga untuk bernyanyi dan bersukaria sama-sama nih Kak. Nah, sama seperti lagu kita nih, yaitu mari kita bersukaria. Adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri, ikuti gerakan maskotnya ya. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari adik-adik ambil sikap yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita angkat lagu pujian Bapakku Baik. Mari kita angkat satu kali. Adik-adik semua, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepalanya, satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap anugerah yang masih boleh kami rasakan Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat, agar kami layak menjadi anak-Mu.
dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Fani, adik-adik di rumah masih semangat kan? Masih dong Kak Intan. Nah, biar lebih semangat, gimana kalau kita bernyanyi menggunakan gerakan nih? Yaitu seperti judul apa, Kak? We are in the train of love. Adik-adik semuanya ikuti gerakan maskotnya ya. Shalom adik-adik. Wah adik-adik, Kak Yuni sangat senang sekali bisa menyapa kembali adik-adik. Adik-adik, hari ini Kak Yuni berdiri di sini untuk menyampaikan ayat hafalan. Adik-adik, sebelum Kak Yuni menyampaikan ayat hafalan, yuk mari buka Alkitabnya dan siapkan Alkitabnya. Mari adik-adik, kita baca Alkitabnya di Mazmur 103 ayat 5. Kita baca ya adik-adik, Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah adik-adik, Kak Yuni ada maknanya nih, ada maknanya adik-adik untuk ayat hafalan minggu ini. Maknanya adalah Tuhan Allah kita yang bersama kita, dan dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kita memuji Tuhan kita, kebaikan kita seperti kesehatan, napas kehidupan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita seperti orang tua yang baik, seperti saudara-saudari yang baik, seperti teman-teman di sekeliling kita. Nah, seperti Raja Wali yang gagah, berani, dan cakap untuk menghadapi tantangan. Nah, adik-adik, Kak Yuni juga akan membawakan gerakannya nih adik-adik. Adik-adik di rumah ikuti Kak Yuni ya, bersama-sama. Mazmur 103 ayat 5. Kakak ulangi lagi ya. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini untuk adik-adik kelas kecil, adik-adik kelas 1 dan 2. Adik-adik bisa mengirimkan video ayat hafalannya ke Facebook Sekolah Minggu GKPI JKJK. Kak Yuni tunggu paling lama hari Rabu ya adik-adik. Terima kasih adik-adik. Shalom. Dadah. Terima kasih Kak Yuni untuk ayat hafalannya. Ya Kak Intan tahu nggak? Ternyata Kak Intan, hidup kita ini, tubuh kita ini harus kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan nih Kak Intan. Tangan Kak Intan, mulut Kak Intan itu semuanya ada kegunaannya Kak Intan. Iya nih Kak, yaitu seperti tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama Tuhan. Iya, kayak lagu yang mau kita nyanyiin ini Kak, apa ya judulnya Kak? Tanganku kerja buat Tuhan. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak dan abang maskotnya ya. Mulutku memuji namanya.
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya dan duduk yang rapi. Mari sambil kita angkat lagu pujian, melayani lebih sungguh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali Kak Lia boleh membagikan cerita firman Tuhan untuk adik-adik di rumah. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jikalau saat ini kami boleh beribadah meskipun secara online. Tuhan, tolong kami untuk kami mendengarkan cerita firman Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini ada di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ya, kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Nah, adik-adik, karena ini cuma 2 ayat, kita baca bersama-sama ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik, firman Tuhan kali ini adalah surat yang diberikan oleh Rasul Paulus di jemaat Roma. Sekali lagi, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Nah, itulah yang namanya persembahan. Zaman dahulu adik-adik, persembahan diberikan dalam bentuk korban bakaran. Nah, sekarang kita bisa memberikan persembahan dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk uang. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Wah, apa ini maksudnya, Kak? Bahwa adik-adik mempersembahkan bukan hanya uang, tetapi hidupmu adalah persembahan bagi Allah. Bahwa setiap talenta, bakatmu, waktumu, cita-citamu, itu gunakanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Contohnya nih, adik-adik ada yang pintar bernyanyi, maka bernyanyilah bagi Tuhan, jangan malu-malu ya. Misalnya lagi, adik-adik mempersiapkan waktu untuk beribadah, baik tatap muka ataupun online. Nah, itu sudah mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan. Nah, kalau persembahan itu adalah seperti kado, berarti kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bukan yang sisa-sisa. Misalnya nih, nanti malam aja aku ibadah online pas mau tidur, nanti aku percepat saja, kan kakak guru sekolah minggu gak ada yang lihat. Nah, apakah itu baik? Ya, tentunya itu bukan persembahan yang terbaik ya adik-adik. Atau kalau memberi persembahan, misalnya dikasih mama 10.000, dijajan nih jadi 5.000. Apakah itu memberikan yang terbaik? Nah, mulai saat ini adik-adik, kita harus memberikan persembahan yang terbaik. Lalu di ayat kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita
untuk berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, apa artinya adik-adik? Adik-adik yang tadinya memberi dengan asal-asalan, dengan yang sisa-sisa, itu harus memberi yang terbaik kepada Allah kita. Nah, kenapa coba kita harus memberikan yang terbaik? Karena persembahan itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, Kak, kenapa harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu memberi berkat kepada kita. Apa berkat yang Tuhan berikan? Nih, udara untuk kita bernafas. Terus apalagi? Orang tua yang baik, bisa sekolah. Nah, itu adalah berkat yang Tuhan beri untuk kita. Maka dari itu, kita belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Maka dari itu, persembahkanlah hidupmu, waktumu, talentamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan ini mengajarkan kami untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik. Bukan hanya uang, tetapi waktu, hidup kami, cita-cita kami, talenta kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ampuni kami ketika kami beribadah, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami masih bermain-main. Tuhan ampuni kami sehingga kami layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik masukkan persembahan ke dalam amplop dan titipkan kepada mama papa supaya diberikan ke gereja. Sambil kita angkat lagu pujian, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Bapa, terima kasih ketika kami boleh beribadah, meskipun kami boleh beribadah secara online. Mari kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati kami, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau memberikan persembahan yang terbaik, bahwa segenap hidup kami, tubuh kami, waktu kami, cita-cita kami, bakat kami, talenta kami pergunakan di sini untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami sudah
mengumpulkan persembahan. Kiranya biarlah persembahan ya Bapa menjadi berkat ya Bapa bagi gerejamu, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, ampuni kami ketika kami di dalam beribadah, kami mendukakan hati Tuhan, kami membuat hati Tuhan sedih. Tuhan ampuni kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. karena telah mengikuti ibadah online hari ini. Ada hafalannya jangan lupa dikirimkan ke Facebook Sekolah Minggu ya. Abang tunggu sampai hari Rabu. Adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.